Halo, selamat malam. Malam Englis. Gimana kabarnya? Halo Dimas. Wah, nangis nih Astra nih. Gimana Astra holder? Jadi pengen bahas Astra ya, gara-gara ini kayaknya banyak yang kolek Astra ya, mulai-mulai ya. Nangis darah nih Darren. Deg-degan kok brandnya minus. Itu enak banget tadi cuan mentok, Petro nyusul. Gara-gara cuan dipatok 10%, Petronya malah rally lebih kenceng ya, belasan persen. Nah BRPT yang agak susah nih, kayak agak lambat ya jadinya. Yang paling sehat kan Petro. Kalau gue sih lebih porsi gedenya di Petro, terus baru di cuannya lah ya sebagai trigger kan, baru brand, baru BRPT atau TPIA gitu. Nah kalau dari level confidence-nya sih gitu tuh, kalau pribadi gue ya, gue urutin kayak gitu. Oke, malam teman-teman. Kalau gitu kayaknya kita coba lihat ini ya. Astra ini kan banyak yang sempat mempertanyakan sebenarnya kenapa sih kalau dilihat-lihat dalam 1 tahun terakhir posisinya nih kayaknya udah almost terendah deh. Jadi sempat 7.000, terus sekarang terendahnya di 5.000 gitu kan. 5.075 tadi. Nah, 3 tahun terakhir juga lowestnya itu di 4.600-an. Jadi sebenarnya udah mendekati turun 30% ya kalau dari setahun terakhir ini gitu. Nah, katalis-katalisnya apa sih? Sebenarnya kalau dilihat dari penjualan mobil dia not bad ya. Market share dia kan masih sekitar 55-56% gitu. Normal lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin peaknya dia sempat 58% gitu. Serendah-rendahnya mungkin 52% gitu kan. Dari total brand yang dia jual ada Toyota, Daihatsu gitu kan. Cuman penjualan tahunannya apakah jelek gitu in total demand di Indonesia? Enggak juga gitu. Indonesia kemarin jual 1.050.000 unit sepanjang 2023 ya, hampir mencapai target lah, mendekati 1,1 juta, dan itu juga sebenarnya udah level dimana level yang pulih kalau dibilang kan udah pre-pandemi kurang lebih seperti itu gitu kan. Dan jadi sebenarnya nggak jelek gitu, tapi yang agak menjadi sentimen negatif sebenarnya apakah dengan adanya muncul brand-brand baru gitu, kayak seminggu terakhir kan baru luncurin BYD. Tadinya gini, mobil-mobil listrik ini kan mulai masuk, dan Toyota itu belum punya mobil listrik pure kecuali BZX itu. Nah, dan itu harganya masih mahal ya, 1 M lebih gitu kan. Akhirnya pelan-pelan muncul mobil-mobil listrik yang lebih murah gitu. Kalau tadinya Ioniq itu laku Hyundai, kenapa? Karena kan saingannya cuma Tesla gitu. Yang Hyundai cuma 700-800, Tesla tuh 1, sekian, 1,2 ya. Nah, muncul lagi sekarang Wuling gitu kan, listrik-listrikannya 300 gitu, yang kecil sih size-nya, itu kan cukup favorable gitu, walaupun modelnya mungkin gak head to head sama Hyundai gitu. Nah, belakangan muncul lagi nih kayak misalnya BYD gitu, yang dianggap lebih futuristik, modelnya lebih bagus, harganya bisa 400 sampai ya mungkin tertingginya trimnya 500-600 gitu. Dan dia bisa jadi kan dapat insentif juga dari pemerintah, sehingga harganya murah, affordable, dan mereknya juga merek terkenal. Jadi makin kesini makin murah, makin banyak pilihan gitu untuk mobil listrik, tapi ternyata kok Toyota belum gitu membuat mobil listrik. Nah, apakah ini bisa jadi satu ketinggalan? Nah, di luar itu sempat sebelumnya mungkin beberapa minggu terakhir ini berita juga di luar lebih ke Daihatsu ya. Jadi Daihatsu sendiri itu kan sempat ada trouble gitu, recall mobilnya. Padahal kalau dilihat-lihat di Indonesia, in term of total revenue dari si Daihatsu ini ke bottom line Astra sebenarnya cuma less than 2%. Jadi nggak berdampak apa-apa nih. Kalaupun yang Daihatsu di Indonesia di recall gitu kan, nggak masalah. Terus misalnya kita coba lihat apa berita negatifnya dan dampaknya seberapa besar gitu ya.
Kemudian kita lihat 55% sekarang kan udah majority revenue Astra datang dari batubara miningnya kan, UT-nya gitu. Nah, tapi apakah artinya dengan penurunan batubara kemarin sempat ya 98, 96 dolar gitu kan, udah di bawah 120 dolar, udah penurunannya gradually agak turun gitu kan. Apakah mempengaruhi revenue kedepannya? Bisa jadi gitu kan. Walaupun kita lihat sebenarnya emas harga masih stabil karena 10% revenue UT kan emas. Kontraktor sebenarnya masih stabil, tergantung volume ya kan, harga nggak sebegitu cepatnya berubah harga kontrak. Alat berat penjualannya masih stabil karena berapapun harga batu bara selama mungkin di atas 80 ya itu masih proses produksi, masih membutuhkan alat berat. Oke, tinggal batu baranya sendiri gitu, mungkin ya dampaknya harusnya 30-40%, maybe maksimal penurunan ya kan. Nah kalau kita asumsikan ada penurunan itu ke total revenue Astra sendiri misalnya, mungkin kita asumsiin IPS sekarang ya berkurang lah antara 40-50% asumsinya terburuknya gitu, dengan dividen yang dibagi juga half gitu kan daripada dividen seluruhnya yang kemarin sempat dibagi 640. Estimate dividen kalau kita dibayarkan 320 aja ya, separuh dari tahun lalu, dengan asumsi penurunan tadi revenue dari UT gitu kan, otomotifnya mungkin agak stuck, ya itu sebenarnya masih menghasilkan 6% gitu dividen yield, nggak jelek gitu. Nah cuman mungkin agak jauh kalau dibandingkan dengan ya 10-12% gitu yield pada saat pembagian tahun 2023 kemarin kan. Nah faktor-faktor ini sebenarnya yang istilahnya bohwat lah ya, kayak asingnya yang konsisten akhirnya jual gitu. Dalam 1 bulan terakhir dia jual 1,2 T, 3 bulan terakhir udah 1,6 T. Nah ini yang flow-nya menyebabkan dia turun terus. Padahal kalau dilihat sebenarnya dampak-dampak penurunannya harusnya udah tidak terlalu signifikan gitu. Berharap ya tadinya di 54, 52 itu kan batas-batas penurunannya ya. Nextnya support 5050, 49. Nah itu bisa jadi support berikutnya. Tapi bukan berarti artinya ini kayak Madesu nih, end of Astra. Sebenarnya enggak sih. Jadi kalau dibilang-bilang yes ada penurunan benar, tapi ya kita coba cicil bertahap aja ya. Bagi yang time horizonnya suka nunggu sampai dividen, atau mungkin ini hold untuk lebih long sampai 1-3 tahun gitu kan. Harga-harga 5.000 ini mungkin harga-harga yang jarang nih. Mungkin potensi someday bisa balik lagi itu lebih ke ya kalau dia nanti potensi rebound kan bisa 6.000 7.000 if kondisinya favorable ya. Itu harus dilihat lagi. Tapi bottomnya harusnya 4.000-an tuh udah cukup rendah gitu. Jadi kayak kita hitung-hitungan aja sih kayak cukup menarik gitu antara downside sama upside-nya. Ya 5.000 below sih nggak salah sih untuk beli Astra. Nah Hendra nih, sabar Pak, Astra beli di 4.600 4.700. Ya bisa juga karena supportnya ya tadi ya dia 49-an dulu, nanti baru mendekati itu. Kita lihat perkembangannya seperti apa gitu kan. Itu mungkin sekilas ya, karena tadi Astra ini juga sebenarnya big cap yang kita harus perhatikan, karena ini bisa jadi ini opportunity nih di Astra sendiri. Nah untuk sektor sebenarnya yang favorable di big caps juga kan balik lagi masih sektor banking sebenarnya. Sektor banking itu karena simply makro efeknya ya, kalau di luar penurunan suku bunga, The Fed turun, ya balik lagi kan investment akan mencari mana sih yang memberikan return lebih baik. Ternyata ada di emerging market, dan mungkin salah satu yang paling ada growth itu Indonesia. Akhirnya dia masuk pilih market cap yang gede ya, termasuk banking. Nah big banks-nya ini semua kalau memang ada inflow asing, walaupun mungkin udah tinggi, ada potensi lebih tinggi lagi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, dampak multipliernya dia masuk ke second liner banknya dong, ya kan. Second liner banknya akan diuntungkan. Nah bank-bank seperti apa tuh?
Atau misalnya ya multi finance-nya gitu. Akan seperti apa tuh? Ya, itu juga bisa jadi satu dampak yang positif gitu ke sektor tersebut. Kalau kita misalnya coba sedikit lihat pergerakannya, mungkin kita udah tahu kan berapa 6 bulan, 3 bulan jelang pemilu, kecenderungannya historical itu IHSG memang mengalami kenaikan, dan terbukti dalam kuartal 4 terakhir IHSG kan digas ya sampai 7.200 gitu kan dari September. Nah, kalau kita misalnya lihat pergerakan IHSG itu sendiri pasca pemilu gitu ya, kita coba melihat dari H plus 0 gitu pemilu sampai H plus 180 6 bulan ke depan gitu kan setelah pemilu. Kita bisa lihat dari beberapa pemilu yang pernah terjadi, contoh tahun 99 gitu ya, eranya Gus Dur, IHSG itu marketnya mengalami penurunan minus 15% gitu. Nah, tapi di era 2004-2009 itu justru naik 20% dan naik 34%. Nah, di era Pak Jokowi 2014 dan 2019 itu ada kenaikan 5% dan minus 6%. Jadi sebenarnya mungkin ini agak random mix gitu ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah price in juga, ada yang mungkin menunggu 100 hari kerja sejak dilantik gitu kan, yang which is artinya ya sampai mungkin tahun 2025 itu baru dilihat lagi. Makanya overall mungkin masih ada potensi, tapi tidak sebesar pas pre-pemilu gitu. Memang potensinya agak lebih kecil, tinggal dilihat dari sentimen globalnya menarik nggak gitu. Kalau globalnya ternyata mendukung, ya itu bisa membuat IHSG bertahan gitu ya, cukup positif gitu. Nah, itu kalau kita lihat secara makronya. Sektornya sih masih itu-itu aja ya, mending kita lihat yang mana yang menarik. Kalau bank kecil kan juga kalau sempat dilihat, contoh salah satunya Nobu ya, yang pernah kita singgung kan. Belakangan chartnya kan mulai naik tuh, slowly but sure. Tadi pertanyaan tentang Bevin ya, mulai akum ya secara di atas 12 ini sih balik lagi ya, di atas 12 ini kan jadi kayak tadinya resist jadi support ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 12, harusnya sih bertahan di atas 12.5an gitu, itu dia bisa ke arah 1400 gitu ya. Dia masih kayak di area sideway gede lah ya, 1000, 1200, 1400, nah di situ-situ aja. Tapi tanpa dipungkiri dia punya laba sebenarnya, returnnya lumayan tuh, meningkat. Q4 juga estimate ada perbaikan dibandingkan Q3 gitu ya. Jadi sebenarnya overall masih positif untuk multi finance. Tadi Astra iya, kalau drop ya boleh cicil ya. Terus sektor apa lagi yang kita lihat menarik ya? Maha dan RAM. Nah, Maha ini kok turun banyak ya, ada berita apa ya? Sebenarnya nggak ada berita sih, tapi memang secara chart kok jadi kurang bagus. Harga batubara kan itu tentu ya ada sedikit tetap pengaruh ya, karena harga batubaranya kan udah turun. Yang naik itu justru malah harga oil ya, agak naik ke 75, sempat 71, 72. Nah, dia sendiri kalau Maha ini kan udah break support ya, 190. Support berikutnya 170 yang pada saat Oktober awal dia rally itu ke 240. Nah, kalau dia bisa tembus 190 lagi, baru bisa balik lagi ke resist yang 204, 210 area-area situ. Cuman sekarang memang penurunan tadi volume agak naik sih. Tinggal ya kurang bagus kalau misalnya mau gambling sell dulu, nanti recover lagi di 170-an, nah itu bisa. Cuman memang pas 200 pecah ke bawah sih agak males ya lihatnya. RAM, kalau RAM sendiri ini kesukaan Hans ya.
Gimana dengan perfilman, teman-teman nonton film bioskop nggak nih? Kalau suka nonton film bioskop, lihat apakah film-film Indonesia rame gitu kan. Dia rame ini posisi di support banget ya, 565 555, deket-deket di support, lagi mepet-mepet support, resistnya masih sama 630. Jadi kalau mau collect dikit-dikit di deket support ya boleh. Kalau barang-barang yang IPO ya banyak banget sih yang volatile ya, nggak diliatin satu-satu sih. Tapi niche lumayan lah ya. Sekcoco, wah nih baru lihat lagi. Artinya dengan masuknya merek China di persaingan bebas Indo akan semakin menekan Astra dong. Sebenarnya iya, kalau merek-merek baru itu berhasil ambil market share gitu kan. Kalau nggak market share-nya Astra yang tergerus, ya market share-nya merek lain, sesimpel itu kan. Apalagi VinFast ya, dari Vietnam juga udah mau masuk di Indonesia gitu, udah sempat sounding kerjasamanya. Jadi kayak ya itu cukup pengaruh karena VinFast itu juga lumayan gede ya. Oke. Nah terus ya kayaknya kemarin perdebatan di debat cawapres itu juga banyak yang dibahas, apakah baterai mobil listrik itu mana sih yang lebih bagus, LFP lithium ferrofosfat itu dengan nikel mangan kobalt gitu kan, yang nikel atau yang lithium, yang mana yang lebih bagus. Sebenarnya itu preference ya, kayak perusahaan-perusahaan kan melihat mungkin yang lithium itu ada somehow lebih efisien, lebih awet, lebih tahan, lebih murah productionnya. Nah ya ada beberapa merek kayak Tesla pakainya yang lithium fosfat, tapi dia sebenarnya juga ada yang pakai MNC sih, mangan nikel kobalt itu ya. Jadi ya tergantung lah bagaimana pemerintah kan mengaturnya supaya mereka yang masuk sini gitu bangun pabriknya juga pakai yang baterainya lebih ke nikel kan. Kalau yang di luar negeri ya mau nggak pakai nikel juga mungkin masih nggak terlalu captive marketnya kan di Indonesia gitu aja dulu lah ya. Indonesia tiap tahun bisa jual berapa mobil gitu kan. Brand aman potensi masuk LQ45, dampaknya biasa apa kok? Kalau MSCI masuk kan drop ya biasanya. Sebelum efektif date-nya mungkin dia akan justru positif, justru naik karena ya ini kan pasif-pasifan reksadana indeks yang basisnya IDX 30 ya Q45, nah itu kan dia akan masuk kan, beli nambah muatan. Kalau yang belum punya barang kan harus beli, nah itu bisa ada kecenderungan untuk naik gitu. Pas sudah effective date misalnya H-1 ya mungkin retailnya yang memanfaatkan sell on news gitu kan. Semen Gresik, semenan mungkin tracknya lumayan ya, on track aja gitu, tapi nggak ada growth yang signifikan sih. Poultry, Java dan Cepin ya, secara makronya sendiri sebenarnya poultry itu kan lebih ke ada sentimen. Kalau paslon nomor 2 misalnya ini mau kasih makan siang gratis, minum susu gratis. Nah mereka yang sebenarnya punya protein ya antara itu ayam atau antara itu sapi gitu kan, peternakan untuk sapi perahnya, susu, nah itu bisa diuntungkan gitu kan. Cuman terakhir yang baru-baru ini masih oversupply ya, sehingga petani-petani itu kan masih cooling ya, pemotongan ayam, jadi masih kurang bagus sebenarnya harganya di market. Nah belum ada yang terlalu signifikan tuh untuk harganya sendiri, tapi karena low base gitu, revenue-nya diprediksi tahun ini itu revenue-nya bisa growth-nya paling signifikan gitu. Dia udah break Cepin ya, udah break support 46 4610 kan. Nah nextnya 4420
resistnya 4760, 4820. Tapi memang sebelum ada berita yang positif banget gitu, atau mungkin H-1 lebaran, nah sebelum itu mungkin agak belum bergerak nih sektor-sektor ayam kayak gini. Saham batubara menarik nggak? Saham batubara ya sekarang kita tinggal lihat-lihat aja sih, maksudnya beli untuk apa? Untuk dividen kah gitu, atau merasa mungkin ekonomi China mulai baik lagi sehingga ada perbaikan recovery di harga energi gitu kan. Itu yang harus jadi perhatian. Cuman kalau sekarang sih lagi nggak gue liatin nih batubara ya, kecuali ya petro lain cerita, karena mungkin kita lihat itu kan lebih ke grupnya OPP ya, papa ya, jadi kayak ya itu trading aja. Excel sebenarnya agak kelihatan agak bagus ya. Sektor telkonya sendiri masih mendukung. Jadi untuk fund-fund yang suka defensive stock itu ada saham telco. Persaingan gak terlalu ketat, jadi bottom line-nya tuh lumayan bagus di saham-saham telco ya. Jadi marginnya udah mulai terjaga. Resist 247025-an. Ya, support so far sih dia ya let profit run aja ya. Paling orang biasa kan trailing stop aja nih kalau yang udah modal di bawah 25-an, mungkin dia resist ngasor dulu gitu kan. Kayak gitu. Mayora. Nah, Mayora ini walaupun sebenarnya consumer digadang-gadang selalu bagus ya itu ya, karena perputaran uang gitu kan menjelang pemilu, terus ada kampanye bisa naikin GDP, contribute 0,8%, 0,7% gitu kan tuh total GDP. Jadi menguntungkan sebenarnya untuk consumer good ya, teorinya sih begitu. Support Mayora tuh 2320-an, 2280-an, ini dekat-dekat support juga nih. Resist 2460, 2550. MIDI juga oke sih. Nah, MIDI ini kan selalu kita lumayan tertarik ya. Setiap harga murah sebenarnya menarik nih, karena dia masih ada expansion mode gitulah ya, untuk membuka 200 gerai baru di tahun 2024 tuh masih rencananya seperti itu gitu kan. Dan lebih cepatlah perkembangannya dibandingkan Alfamart AMRT, mungkin MIDI menjadi satu pilihan lebih menarik. 414, 440 itu resist ya, bolak-balik. 370-an, 380-an support. Biasa mondar-mandir di situ. Lagi murah sih bisa-bisa aja sih. Tapi ada yang apa ya, agak males ya nunggu di situ ya. Nah, Hans nih kebetulan masuk. Halo Jok. Kebetulan nanya kan oil harga sempat agak naik nih 75 dari 72-an. Tapi Medco-nya justru koreksi nih 3 hari terakhir nih, Hans, sempat deket support ya. Itu time to buy a good position atau sebenarnya masih wait and see nih? Good question. Jadi kalau Medco sebenarnya kalau dari technical ya Jok ya, itu menurut gua memang gue berharap dia potensi pullback lebih dalam ya, di sekitar 1090, 1150 ya. Kenapa? View gue masih sama nih Jok. Kalau kita lihat ya dari November itu kan udah pada running kenceng Jok ya. Jadi kalau ada aksi profit taking wajar ya. Terus juga kalau kamu lihat ini kan deket-deket Chinese New Year nih. Nah biasanya kalau Chinese New Year itu memang perdagangan agak sedikit lebih slow Jok. Kenapa? Ya kalau mereka lu perdagangan kan pasti impact ke semua negara. Nah, kalau mereka lagi Chinese New Year, Jok, itu udah mulai prepare, biasanya lebih lama kan ya. Nah, itu biasanya orang-orang lebih nggak begitu banyak aktif trading, nggak begitu banyak kerja. Nah, itu mungkin salah satu yang buat kenapa kok market lebih sedikit pelan ya, apalagi kalau di China harusnya. Nah,
Kalau dari Medco sendiri, kita ngomong dari sektor oilnya, Jok ya. Oil ini kan kemarin tahun lalu kalau ingat kan sempat ya, ini bakal sampai 150 ya, the worst-nya. Jadi nggak kejadian. Nah, menurut gue dari view-nya analis ini kan rata-rata akan stabil ya, range 70 sampai 90 ya, atau 60 sampai 80 ya, Jok ya. Harusnya oilnya di sini-sini doang, Jok ya. Nah, kalau oil di sini-sini doang, sementara secara emitennya udah naik kemana-mana, sebenarnya kan momentumnya nggak ada juga. Kalau gue lihat kayak gitu ya. Kecuali nanti yang sempat view-nya Farul ya, kalau mau main di komoditi, itu nanti di Februari-Maret ya. Februari-Maret kalau kita bisa masuk, berarti expect mungkin ada pullback atau ranging rada boring, seenggaknya sampai Februari-Maret ya. Menurut gue, kalau kita udah tahu view-nya ke situ, ya kita tunggu waktu di bawah aja, Jok. Waktu harganya bener-bener atau marketnya udah pada lumayan banyak sell off, market ada boring, barusan kita masuk di sana. Oke, kalau misalnya case Imlek itu biasa CPO kepake nggak sih, Hans? Ada CPO ini selalu dikaitkan sama Diwali, terus sama ini apa namanya, sama satu lagi kalau di China apa, harga babi, Jok ya. Bener ya? Lu pernah ngomong tahun lalu tuh. Nah, menurut gua nggak begitu ini ya, Jok ya. Nah, kalau bicara soal oil ini, kalau dari pendapat gua gini, Jok. Kemarin kan view-nya adalah kita punya oversupply. Oversupply karena ekonomi China belum membalik, terus orang global juga belum ada produksi kan, Jok ya. Nah, kalau memang kita lihat view-nya ke depan ini ada cut rate, ya harusnya sooner later kan produksi lebih gampang, Jok. Bukan produksi lebih gampang, orang lebih mau produksi, mau pinjem juga lebih, untuk capex juga lebih nyaman kan, Jok, daripada waktu lu punya bunga tinggi. Nah, sekarang tinggal waktunya kapan, kita nggak pernah tahu nih, Jok ya. Nah, momentumnya menurut gua tunggu sih waktu cut rate ya, terus waktu election ini udah kelar, barusan orang mulai fokus lagi nih untuk kerja, Jok. Oke, ya mendingan itu berarti wait and see aja ya kalau sektor-sektor gitu. Ya, nah kalau untuk CPO yang tadi lu tanyain, menurut gua setiap hari kita punya transaksi volume kurang lebih 10T, Jok. Paling gede paling ya 15T or 18T itu kan outlier ya. Nah, kalaupun kita ngomong, Jok ya, flow dari duit ini nggak lebih banyak ke CPO, Jok. Mereka akan lebih cari yang defensif ya berarti ya ke consumer biasanya. Nah, menurut gua kalau semuanya consumernya aja nggak begitu jalan kemana-mana, orang mau diversifikasi ke CPO yang nggak ada flow-nya juga buat apa? Males gitu, Jok. Yang jalan kan cuma 1-2 ya. Menurut gua sih nggak menarik masih gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih, Pani. Sebenarnya kalau diterima Adidas kan kita sempat rekomend buy juga ya range-nya ya. Kalau bottom-nya itu kan sekitar 4.400. Ya, kita udah masuk juga ya sekitar 45-an gitu. Ya. Nah, ini supportnya sekarang menarik nggak nih, Hans? Since dia sebenarnya belum terlalu, sempat lah dekat 47 tapi agak koreksi lagi. Oke, kalau soal Pani, kita bukan sempet ya, kita cukup bullish ke Pani karena memang ada growth story-nya. Terus kita masih lihat secara valuasi dia masih murah, Jok ya. Kalau kita lihat dari technical-nya sebenarnya match juga. Kalau lu lihat kan kita udah lumayan lama ngeluarin, setelah RI itu kita masih ngeluarin juga. Harga-harga sekarang juga kita masih coba untuk average juga, average down. Kenapa? Karena satu, kita sudah pernah menang sekali, Jok. Bukan menang sekali, menang lumayan banyak waktu fase pertama kali naik. Terus kita juga ngelihat setelah RI ini kan mereka tebusnya di 5.000 ya, Jok ya. Nah, di 5.000 harga sekarang masih di bawah RI ya, orang-orangnya tebus harga 5.000 belum cuan ya, Jok ya. Makanya kalau kita bicara Pani itu view-nya lebih panjang aja. Nah, technical harga-harga sekarang 4.410, 4.500 itu kita boleh masuk ya. Kalau mau lihat pakai indikator sebenarnya juga masih di atas moving average ya, which is masih menarik. Selama 100 hari ke belakang itu masih above MA line. Terus kalau kita lihat ya 50 hari ke belakang memang ada sideways ranging ya. Kalau 20 hari belakang terlalu pendek karena memang kita view-nya agak panjang. Belum lagi nanti kita mau lihat ada corporate action apa yang akan terjadi di Pani. Satu. Yang kedua, yang ketiga,
kita masih ngelihat secara valuasi compare ke tempat lain, biasanya RNAV berapa sih di Indonesia? 70-80% yang nggak murah Joknya. Baik sekarang kan kurang lebih kan normalnya di 50%. Kalau sekarang 70% ya berarti masih 20% lebih murah ya. Ini kalau kita ngomong di Indonesia. Kalau di luar RNAV itu 0% Jok. Jadi kalau kita compare keluar ya masih jadi murah banget Jok. Tapi kita nggak usah ngomong pakai yang di luar deh. Anyway, selama dia di atas 50% ya kita masih murah kan. Nah, by technical harga-harga sekarang masih ranging lebih enak masuk. Nah, kalau dari tim ideas, dari timnya kita itu sebenarnya kita prefer waktu barang-barangnya itu satu di waktu daerah ranging, waktu ranging masih di bawah Jok ya. Yang kedua, waktunya udah mulai ganti tren atau reversal. Nah, itu mungkin buat kita lebih ideal Jok. Karena kita jaga risknya sih. Jadi kita bisa ya posisi-posisi buy lah ya sekarang. Betul. Oke, ini tadi ada yang nanya juga Arto sebenarnya kan gue lihat juga kita pernah rekomend ya diterima idea. Kita range masuk tuh 3010 3050 ya. Dan kita udah sempat kena target price 3480 ya 35an ya, gitu. Betul. Malah short ke atas tuh 37an. Jadi profit 5% tuh kemarin 14 Januari. Nah, dengan sekarang mulai koreksi, ini koreksinya mending kita tunggu dulu atau gimana nih Hans posisinya? Oke. Jadi kalau gua lebih prefer untuk nunggu Jok. Pertama, kenapa? Satu, gua masih ngeliat dari November itu kan udah lumayan banyak yang jalan ya Jok ya. Udah lumayan banyak yang taking profit ya. Barang apapun lebih gampang jalan waktu November kemarin. Nah, kalau harga-harga sekarang kan lumayan tinggi juga, Jok ya. Terus kalau kemarin Arto itu kan dikaitin sama gara-gara Goto sama TikTok, Jok ya. Akan lebih diuntungkan di Arto. Nah, kalau kalian lihat, momentum ini biasanya jalannya sekitar 2 minggu, 3 minggu ya, Jok. Paling lama 1 bulan. Nah, ini udah lebih dari 2 minggu, 3 minggu. Jadi kalau udah taking profit ya, gue rasa orang-orang wajar ya. Kalau semuanya kita berharap naik terus, ya growth story-nya apa? Sementara kan belum ada growth story baru. Tapi, kalau kita lihat yang Fahrul kemarin ngobrol, sebenarnya kita lagi cari yang dividend stock, Jok. Nah, instead of kita masuk ke sini ya, mungkin fokus ke yang dividend stock. Nah, dividend stock sama earning driven. Nah, kalau earning driven mungkin di Q1 ini kan kita lagi nunggu Q4 punya report. Q4 punya report harusnya by Februari ya, biasanya bank itu keluar duluan. Nah, makanya daripada kita betting ke yang lain-lain, mungkin menurut gua bank banyak yang menarik ya. Apalagi hari ini lumayan koreksi ya. NISP itu juga masih good entry price, BBNI juga, dan beberapa bank lain sih. Mungkin yang dividen yield-nya setara 6%-an ke atas, nah itu consider sangat menarik for now ya. Yes. Oke. Ada juga yang nanya Merdeka, Has. Merdeka ini mungkin sama ya, kayak Arto pas kita call buy itu kita cukup rendah di 2380, 2460-an kita masuk, terus jual sempat waktu naik 2760-an. Jadi sekarang juga udah mulai koreksi nih, sempat 25-an tadi. Nah, udah cukup belum nih kalau misalnya nggak ada barang, mau masuk di posisi sekarang apa nunggu better 24-an atau gimana nih? Gua rekomend MDKA besok itu di harga yang sama, di 2340, 246. Anyway, Jok, lu kok bisa masih inget entry price-nya kita? Lu nyontek dari mana, Jok? Oh, kita kan ikutin ya kan. Oke. Tuh ya kan. Wah, gua pikir lu nggak bisa technical. Gua pikir bisa technical, ternyata lu punya contekan, Jok. Ya, tapi memang gini, teman-teman, kalau kita lihat MDKA ini kan range-nya lumayan gede, Jok ya. Hebat. Yang kemarin ya, kalau kamu ingat itu dia gak jadi ngambil yang tambang, terus kan drop ya Jok ya. Nah, sebenarnya waktu drop itu karena kita ngeliat ini potensi ranging atau rebound dari daerah support, kita coba masuk di 2380, sempat dibawa turun. Nah, waktu kemarin 2760 kita taking profit ya. Kenapa ya? Karena kita yakin yang namanya resisten itu nggak selalu paling tinggi. Nah, daripada kita ngejar resisten paling tinggi, kita taking profit dulu, Jok. Seenggaknya kita secure posisi. Kalaupun kita naik ke atas, kita udah taking profit dulu, kita masih ada peluru untuk masuk lebih bawah. Nah, harusnya MDKA kalau pas lagi turun-turun, karena kita lihat ranging, ya kita berani masuk 2380, 240, 2460. Anyway, barangnya kan barang liquid juga. Jadi harusnya untuk liquidity problem nggak ada. Oke, nah ini pertanyaan juga nih. Kalau misalnya model-model yang lagi itu kan
sekarang. Nah, BRIS ini mostly agak rata-rata cuan lah. Dan yang gatel itu pertanyaan satu, jual nggak sih? Sekarang waktunya jual nggak? Oke. Menurut gua, kita harus lihat leading sama lagged, Jok. Kalau bank lain pada satu industri itu sudah mulai pullback, kadang-kadang belum tentu dia jalan sendiri, Jok. Lebih baik kita lihat industrinya. Kalau industrinya lagi pullback, ya waktu lu belum taking profit, ya lu taking profit minimal sedikit lah, 30% or 50%, just in case dia ke bawah, kan lu masih punya peluru untuk masuk. Daripada nggak ambil sama sekali, dan lu berharap M&A-nya bakal jalan atau apapun ya, tapi waktu dia dibawa turun lagi kan sayang, lu punya kapital itu harusnya lebih gede, jadi berkurang. Menurut gua sih kalau harga-harga sekarang ya 2190, 2160 ya lu bisa ambil profit taking ya bisa ya. Karena jalannya kan nggak mungkin jalan ke atas kayak tiang listrik, itu pasti naiknya kayak wave, Jok. Oke. Nah itu jadi ingat nih, gue kayak lihat satu chart BTN nih, 2-3 naik tapi satu hari ini turunnya lumayan tuh dalam. Itu tanda-tandanya apakah dia udah patah tren, Hans, mulai turun ke bawah? BBTN ya. BBTN. Tunggu ya. Nah, sinyalnya lagi connect wifi. Nah apakah dia akan balik 10? BBTN beberapa ini rasanya cukup ngikut. Kalau kita lihat dari BBTN ini kan sebenarnya salah satu proxy ke properti, Jok ya. Nah, kalau kita masih yakin properti itu kan masih belum ada cycle naik ya setelah 2011 terakhir. Teman-teman kalau yang udah lama ya, sempat nggak ngerasain yang namanya beli saham properti itu lebih cuan daripada beli propertinya. Karena kalau lu lihat di pasaran itu, Jok ya, properti itu by 2 minggu naiknya tuh 500.000 per square meter, Jok. Gue inget banget. 2011. Dan itu nggak pernah kejadian lagi sampai sekarang. Nah, menurut gua, kalau seumpamanya kita mau ke BBTN, karena kita harus mirroring ke sektor propertinya juga, Jok. Nah, kalau sekarang nih mau masuk ya, menurut gua lumayan tinggi. Lebih baik kalau 1280-an ke bawah itu kita mulai cicil. Karena sama, kalau dari BBTN ini kan pergerakannya masih ranging lumayan gede. Kalau lu masuknya sekarang, ini kan lu masuk di area resisten. Nah, takutnya nih kalau di area resisten, dia waktu orang-orang udah masuk, terus yang kemarin nyangkut di atas itu pada jualan, atau yang udah di bawah masuk udah pada jualan. Jadi lebih baik kita minimalkan resiko kalau dia beli di atas. Jadi menurut gua tunggu ke bawah sih. Tunggu dulu ya, yang belum punya barang tunggu dulu. Kalau misalnya untuk bocoran nih, Hans, buat Prima Ideas besok nih mau ngomongin apa nih? Oke, jujur ya, barang itu yang jalan sekarang kan lebih banyak barangnya Pak Prabowo. Nah, salah satunya yang gue coba tunggu itu di MDKA. Terus ini gue masih ngelihat NISP itu menarik ya. Dari NISP sama teknikalnya nggak berubah ya, itu masih harusnya area teknikal untuk uptrend. Terus Temas itu juga masih pullback. Terus masih ada BBNI ya, itu mungkin yang kita coba rekomend besok, Jok. Oke. Nah, teman-teman yang mau lihat Trima Ideas bisa ya diupdate tiap hari di dalam apps Trima Plus yang sekarang kita udah baru. Jadi teman-teman yang belum download atau belum migrasi bisa coba. Nah, ini ada pertanyaan, gimana cara gabung ke Teletrimegah? Ini dari Englist. Oke. Jadi kalau Teletrimegah kemarin itu kan memang kita coba nambahin kerjaan kita sebetulnya, Jok. Nah, kurang kerjaan ya. Nambahin kerjaan kita, kenapa? Karena kemarin kan kita pikir mungkin orang-orang masih ada yang masih aktif, lebih mau dua arah, Jok ya. Nah, tapi memang kemarin kita nggak nambahin member dulu, kita kemarin nambahin fokus ke member-member yang VB online ya, Jok ya. Kenapa kalau VB online? Karena yang VB online ini sebenarnya nggak ada sales, nggak ada apa segala macam ya, Jok ya. Makanya kita coba info ke sana, sebenarnya nambahin kerjaan kita. Nah, kalau mau masuk ke sana sebenarnya satu ya,
pasti kliennya Trimegah. Yang kedua, jangan rusuh yang paling penting. Nah, tapi kalau mau masuk ke ini, boleh kontak ke CS-nya Trimegah besok ya. Coba, saya mau ini join. Nah, tinggal nanti Dwiki akan bantu untuk masuk atau invitein kalian di sana sih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Hans. Kalau misalnya dari grupnya Papa kan yang gua ikutin, yang gua mainin kan Petro, Cuan, urutan pertama kedua itu kan. Tapi brand agak jarang gua liatin belakangan, BRPT jarang. Nah, ini TPIA nih. Gimana nih? Ya, TPIA insight-nya gimana? Justru dia kemarin kelihatan bagus tadi gitu. Iya, balik lagi. Kalau kita lihat barangnya udah terlalu tinggi, itu lebih susah untuk naik lagi. Kalau dalam bayangan gue ya, Jok ya. Karena lebih gampang barang yang belum naik itu jalan karena risikonya lebih kecil. Kalau TPIA, seenggak-enggaknya harga sekarang tuh dekat sama dia punya ini ya, dekat sama dia punya resisten area, Jok ya. Kalau disuruh milih antara TPIA dan BRPT, gue lebih suka BRPT-nya karena masih dibawa dan belum jalan nih, Jok. Bukan justru karena lemot dia makanya nggak gerak gitu. Ya, justru karena yang lain jalan, kalau kita ngeliat leading laggard, ya mungkin dia laggardnya, Jok. Tapi kalau sekarang, kamu mau masuknya di TPIA lumayan tinggi. Nah, kalau bicara brand, itu kan kemarin kan kita masih betting, siapa tahu dia masuk ke MSCI, Jok ya. Nah, memang sempat ada perdebatan, ini bisa masuk MSCI apa enggak, karena dia pernah suspend sekali kalau nggak salah ya. Nah, kita masih belum tahu ya, karena secara rules-nya itu sebenarnya nggak ada specifically ngomong dia nggak bisa masuk gitu. Nah, kalau mau masuk, yang lebih nyaman di BRPT-nya. Kalau kita bicara brandnya, brandnya juga sebenarnya masih oke. Dan gue juga masih suka ya, Jok ya. Kalau semuanya kita mau betting ke sini, area-area berapa nih? 5.350, kalau bisa masuk, kalau bisa dapat, itu mungkin oke. Kalau kayak Cuan, itu kan sebenarnya barusan buka suspend ya. Dan gue rasa kalau Cuan, itu pas di 5.400 something, itu masih boleh consider beli, Jok. Nawar lah. Minimal kita nawar gitu. Daripada terjebak, mending beli modal bawah, jadi kan enak pegangnya ya. Iya. 8850 boleh nggak? Sorry, bukan 5450. 8450 something ya. Nah, tapi kalau lu tahu barang-barang kayak gini ya, lu prepare untuk entry jangan satu harga. Harus masuk dua harga lah. Minimal kalau 8875, nah itu mungkin kalau mau masuk entry pertama untuk initial posisi, masuk lebih dalam lagi, ya kita masuk lagi. Average down maksudnya. Oke, nah mungkin gitu ya teman-teman. Since IHSG sekarang udah ada di area support juga ya, Hans ya 72an something gitu. Sebenarnya enggak. IHSG itu kan kemarin sempat nyentuh all time high, dan habis itu dia nggak kuat kan. Nah sekarang kalau kamu mau masuk di IHSG, ya kalau lihat dari IHSG-nya sendiri, balik lagi ada brand TPIA segala macam ya, kita harus buang dulu, Jok ya. Kalau gua lebih baik lihatnya IDX 30-nya, Jok. Itu mungkin lebih reliable. Menurut gua harusnya kalau IHSG sendiri ya overall ini kan pergerakannya masih ranging, dan harapan gua di rangingnya, Jok ya. Oke. Sip, kalau gitu udah banyak bekal ya teman-teman buat besok. Nanti kita bisa perhatikan apa tadi beberapa saham yang kita spill, dan juga besok bisa dilihat di Terima Ideas. Saya ini Jogi, ada promo, kita masih ada yang ini, bukan promo, event ya dari Trimegah ya, untuk yang frekuensi trading paling tinggi, Jok ya. Nah, itu mungkin dapat hadiah dong ya. Nah, itu teman-teman coba lihat aja, intip di Trimegah punya IG gitu. Oke. Sip. Thank you Hans, thank you teman-teman. Kita jumpa. Oke, Jok. Bye-bye. Bye.